Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, selamat datang lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang SEO, dan ini merupakan video awal dari playlist SEO strategi atau Search Engine Optimization. Dan saya akan bahas lengkap semua mengenai uh, SEO ya, semuanya mengenai SEO, insya Allah. Dan ini adalah video pertama, jadi kita bahas tentang basicnya dulu, pengenalannya. Namun semua bagian-bagian ini nanti silahkan cek aja di playlist ini, saya akan bahas lengkap. Oke? Dan SEO sendiri itu sebenarnya adalah salah satu skill yang bisa dibilang wajib bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia digital marketer ya, terutama SEO spesialis ya. Karena ada bagian sendiri SEO spesialis. Dan salah satu skill yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya untuk melakukan promosi digital ya. Jadi langsung kita mulai tahap basicnya dari SEO. Jadi pengertiannya SEO itu secara sederhana ya, itu adalah cara kita mengoptimasi halaman website ya untuk bisa muncul di halaman satu Google ya. Karena search engine yang kita target itu Google. Di kata kunci yang kita target ya, jadi kita bisa menargetkan sebuah kata kunci yang profitable tentunya. Nanti akan ada tahapan keyword research di sini, riset kata kunci yang akan kita gunakan optimasi ya, di website kita. Target kata kuncinya. Manfaatnya sendiri ya, pengunjung bisa lebih tertarget. Jadi misalnya kalau kita target pengunjung yang ingin membeli produk A, ya kita target kata kunci itu. Ya, jadi ada orang mengetikkan itu di Google, website kita bisa halaman satu. Nah itu manfaatnya. Kalau pengunjung website lebih tertarget, tentu saja konversi penjualannya lebih besar. Makanya skill ini biasanya uh, sangat dibutuhkan lah ya untuk perusahaan-perusahaan besar untuk mempromosikan produk-produk mereka. Kemudian tanpa biaya iklan tentunya, karena ini gratis atau yang biasa kita istilahkan organik gitu ya. Ini adalah gratis. Selama kita bisa ranking secara bagus di Google ya, secara natural, itu kita tidak perlu mengeluarkan biaya iklan, udah mendapatkan traffic dari Google. Karena yang menggunakan biaya iklan itu adalah search engine marketing, ya, SEM, istilahnya singkatannya SEM, gimana kita membayar Google Ads ya, mengeluarkan uang, mengeluarkan budget untuk bisa halaman satu di Google juga, tapi pakai Google Ads ya. Kalau kita akses Google kan biasanya ada iklannya di SERP-nya, Search Engine Result Position itu pasti ada iklannya. Nah, itu search engine marketingnya. Dengan SEO kita nggak perlu biaya untuk halaman satu. Kemudian untuk jangka panjang tentunya, karena SEO ini sendiri tidak bisa instan ya teman-teman ya. Tidak bisa instan, terutama untuk website-website baru, mungkin 3 bulan, 6 bulan baru kelihatan ada pergerakan website itu di search engine, selama optimasinya benar. Jadi kalau teman-teman butuh instan, butuh cepat, itu ya pakai search engine marketing ya. Bayar Google Ads, keluarkan biaya iklannya, target kata kunci tertentu ya, itu selama iklannya bisa muncul ya, bisa dapatkan pengunjung langsung di halaman satu Google ya. Jadi tidak perlu menunggu waktu lama. Tapi kalau untuk jangka panjang, jadi sekali optimasi selama websitenya bagus, ya itu akan berada terus di halaman satu. Mungkin ada pergerakan karena ada persaingan, kita bisa update lagi artikelnya atau websitenya diperbaiki lagi, authority-nya diperbagus lagi, maka itu bisa jangka panjang selamanya di artikel tertentu atau di keyword tertentu. Oke? Kemudian kita geser ke sini, ini ada beberapa bagian-bagian dari SEO ya. Pertama, konten itu yang perlu kita perhatikan adalah kualitasnya. Jadi jangan sampai kontennya hanya spinner ya, karena ada tool spinner, jadi mengulang kata-kata mengganti dengan kata sinonim, apalagi copy paste dari artikel website kompetitor ya, itu nggak boleh gitu ya. Pokoknya artikelnya harus berkualitas. Nah ini ada hubungannya dengan jumlah kata. Tentu kalau berkualitas biasanya detail ya, jadi panjang. Jadi bukan hanya 100 kata, 200 kata, tapi biasanya kalau artikel yang kita sebut itu dalam konten sendiri ada istilah konten pilar gitu ya, atau cornerstone ya, konten cornerstone nanti akan kita bahas secara lengkap. Silakan cek aja di playlist SEO di channel ini. Nah, itu adalah konten yang paling lengkap, artikel yang paling lengkap ya, yang mungkin jumlah katanya bisa 1000 sampai 2000 bahkan lebih ya, mungkin sampai 5000 kata gitu ya. Dan itu mendetail sampai ada
petunjuk-petunjuk tertentu, misal harus ditampilkan gambar atau infografis atau sumber-sumber lain dimasukkan dalam satu artikel yang panjang itu. Nah, itu ada hubungannya kualitas artikel dengan jumlah kata. Kemudian adalah relevansi. Nah, relevansi dari target kata kunci. Misal kalau kita targetnya, misal kita bikin bisnis, eh, bisnis jual apa ya, misal jual mesin pengering laundry misalnya. Nah, kita bikin artikel mengenai itu ya. Harus relevan dengan kata kunci dan kita target kata kuncinya cara eh, atau kita jual eh, pupuk gitu ya, pupuk organik untuk tanaman tertentu. Nah, kata kunci misalnya pupuk organik untuk coklat gitu ya. Nah, itu harus relevan. Artikelnya harus relevan dengan kata kunci yang kita target. Jangan yang kita target kata kunci A, tapi kita bahas artikelnya tidak relevan. Jangan seperti itu karena itu uh, salah satu hal yang menghambat dari kualitas ranking kita ya, ranking di Google kita. Jadi kualitas artikelnya harus dijaga, kemudian relevansi tetap relevan walaupun jumlah katanya 5.000 kata misalnya, tetapi pembahasannya tetap relevan dengan apa yang kita targetkan di kata kuncinya. Oke. Kemudian ada analytics. Nah, analytics ini setelah nanti artikel kita mulai banyak dan mulai mendapat pengunjung, nah kita lakukan analisa. Di awal-awal mungkin ini tidak akan berdampak ya teman-teman, karena kita belum mempunyai data dari pengunjung website kita. Nah, nantinya kita akan pakai tools misalnya Google Analytics untuk melakukan analisa website kita, trennya apa, ya yang masuk ke dalam website kita dan juga prediksi-prediksi sehingga nanti kita bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan analytics atau data dari website kita. Atau kita juga bisa di awal-awal ketika tahapan keyword research kita akan melakukan trend ya, pencarian tren untuk keyword yang kita target. Nah, tapi di analytics ini lebih ke arah kita menganalisa website kita, keyword apa saja yang masuk ya, orang cari keyword apa di Google sehingga masuk ke website kita. Nah, itu akan kita lakukan prediksi kata kunci apa yang kita kemudian kembangkan mengenai analitik itu, mengenai data itu untuk website kita. Kemudian tahapan berikutnya keyword research. Bagian berikutnya bukan tahapan ya, tapi bagian lain dari SEO itu ada keyword research atau keywords ya. Di sini kita mencari volume terbanyak dari sebuah keyword, tetapi pesaingnya lumayan ringan gitu ya. Karena kita cari kata kunci yang pesaingnya kecil ya, tetapi jumlah pencarinya banyak. Nah, itu istilahnya di SEO namanya golden keyword ya, golden keyword. Kenapa kita cari volume banyak? Karena kita mau dapat pengunjung setiap bulannya ya. Tetapi kita tidak mau bersusah payah sampai nunggu bertahun-tahun sampai bisa ranking gitu ya, sampai website kita authority-nya sangat bagus. Makanya kita cari keyword yang pesaingnya lumayan ringan gitu ya. Tetapi kalau website kita nantinya sudah mempunyai authority yang sangat bagus atau teman-teman bekerja di perusahaan yang memang authority-nya sudah bagus ya, target aja keyword yang volume pencariannya besar, walaupun persaingannya agak sulit, nanti kita akan gunakan keyword tools ya, nanti akan kita tahu berapa jumlah volumenya dan juga bagaimana tingkat persaingannya di search engine, itu pakai keyword. Nah, kalau websitenya sudah authority-nya sudah bagus, nah kita langsung optimasi aja untuk targeting keyword-keyword yang volumenya besar walaupun persaingannya cukup berat. Yang penting kualitas kontennya bagus, relevansi konten dan juga jumlah kata yang kita buat dalam sebuah artikel itu banyak gitu ya, kualitas kontennya bagus, nah itu akan bisa bersaing. Kemudian keywords ini akan kita gunakan ya, target keyword itu akan kita gunakan untuk optimasi on page. Jadi di SEO sendiri ada dua optimasi yang kita lakukan, on page dan off page. On page itu ya seperti namanya ya, on page itu optimasi dilakukan di halaman website itu sendiri. Termasuk adalah penempatan keyword-keyword di bagian-bagian website tertentu, misalnya di heading, misalnya di title, misalnya di deskripsi, kemudian misalnya di tag-nya, misalnya juga di gambarnya, ya. Itu termasuk dalam bagian optimasi on page ya. Jadi keyword yang kita riset tadi itu akan kita lakukan, kita akan gunakan untuk optimasi. Kemudian ada yang istilahnya long tail, jadi keyword yang panjang. Ya. Di sini kita terkadang lebih
konversinya lebih besar ya untuk beberapa bisnis itu di long tail keyword. Nah, makanya pentingnya di sini kita menguasai teknik keyword research ya. Karena menargetkan keyword itu nggak boleh salah, karena kita akan lakukan optimasi mungkin 1 sampai 3 bulan. Karena kalau keywordnya salah, ya tentu optimasinya juga sia-sia kan, kita optimasi di keyword yang salah. Nah, long tail keyword ini contohnya misalnya eh, produk yang kita promosikan itu sampai ke kategorinya. Misal kita jualan apa ya? Misal kita jual hmm, misal kita jual blender gitu ya. Nah, kita target keywordnya bukan hanya misal blender terbaik tahun 2022 gitu ya. Enggak, tapi kita cari yang long tail, yang kita akan lakukan riset keywordnya pakai tools, misalnya blender eh, terbaik versi apa gitu ya, atau misalnya blender terbaik dengan eh, hemat listrik gitu ya. Nah, itu termasuk dari long tail keyword. Nanti kita akan gunakan itu di tahapan keyword research, kita akan pakai tools di sana. Kemudian keywords ini harus berhubungan ya, ada berhubungan, ada hubungannya dengan relevansi di website kita. Kita akan pakai keyword tools juga untuk mencari related keyword di website kita. Kemudian lokal. Nah, lokal ini adalah target keyword untuk bisnis lokal. Misalnya target keyword untuk suatu kota gitu ya. Misalnya rental mobil Jogja gitu ya. Kalau lo mau spesifik lagi, ya, rental mobil Sleman gitu ya. Nah, sampai seperti itu untuk target kata kunci lokal. Nah, itu masuk bagian dari riset kata kunci. Kemudian sosialnya, nah, sosial media ini sangat penting. Nah, ini istilahnya dalam SEO adalah social signal. Jadi search engine seperti Google melihat di mana sebuah website itu di sosial media, gitu ya. Ya, secara teknis seperti apa, saya juga nggak tahu di belakang layar mereka seperti apa untuk melihat sebuah website itu punya sinyal baik di sosial media ya, termasuk di dalamnya mungkin juga pernah di-sharing di beberapa sosial media secara natural ya, bukan dari si pemilik website nyepam di beberapa sosial media, nggak seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa kategori, misalnya viralnya di sosial media, kemudian pakai social media marketing, ya termasuk Facebook Ads, misalnya Instagram Ads, itu salah satu signalnya. Kemudian engagementnya, jadi misal kita buat fanpage-nya mengenai website kita, mengenai website perusahaan kita, dan kita share artikel, link di sana. Nah, seberapa besar engagementnya, itu juga masuk dalam bagian social signal di SEO. Oke. Kemudian usability. Nah, ini juga salah satu yang paling penting di bagian optimasi on page. Nah, di sini ada 3 hal setidaknya yang perlu kita perhatikan, yaitu desain. Nah, desain ini ya tentu saja akan mempermudah si user mengunjungi website kita ya. Diusahakan website kita itu user friendly ya. Kemudian kecepatan akses. Jangan sampai loadingnya lambat, berat websitenya berat. Ya, loading lambat ini bisa disebabkan 2 hal. Yang pertama itu mungkin saja memang file-file yang ada di website itu sangat berat, misalnya gambar atau file video yang harus di-render dulu, di-load dulu sedemikian lama di website kita, kemudian oleh ditampilkan ke user. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Kemudian bisa jadi lambat itu karena servernya. Jadi kita harus perhatikan server yang spesifikasinya mungkin sudah SSD dan juga harusnya SSD NVMe. Kemudian cari yang lokasinya terdekat. Misalnya kalau Indonesia ya kita cari server Indonesia. Kemudian navigasi. Nah, semua ini nantinya akan berhubungan dengan ada yang namanya bounce rate. Jadi seberapa lama orang itu mengunjungi website kita, kemudian dia terpental keluar. Tentu saja kalau misalnya loading website kita lama, ya dia 2 detik 3 detik kok nggak upload bagus ya, websitenya nggak muncul ya, dia akan keluar dari situ. Jadi dia akan keluar website kita, dia akan close ya, cari website lain. Nah, itu adalah bounce rate. Misalnya bounce rate cuma 1 detik gitu ya. Nah, bounce rate-nya berapa persen gitu ya. Nah, itu perlu dioptimasi gitu.
diusahakan secepat mungkin tampil konten yang diinginkan user itu, kemudian dia bisa navigasi dengan mudah, uh, mengunjungi beberapa artikel dengan mudah, kemudian ya desainnya nyaman sehingga dia betah, sehingga bounce rate-nya bisa turun. Kemudian yang berikutnya adalah link building. Nah, link building ini tentu saja yang natural, yang lebih baik ya. Meskipun kalau kita ketik di Google jasa backlink, ya, itu banyak banget jasa backlink ya bisa kita gunakan. Tapi yang paling direkomendasikan dan yang paling baik itu adalah natural. Natural itu gimana? Ya, ini ada hubungannya dengan kualitas konten kita. Nah, kalau kualitas konten kita bagus, tentu akan ada website lain yang mereferensikan website kita. Kita akan dapat link dari situ. Misalnya website berita, ya, website berita misal uh, Kompas atau Tribun atau yang lainnya itu memberikan link ke website kita karena website kita bagus, ya. Dia ngasih referensi, silakan kunjungi ini untuk lebih lengkapnya. Nah, itu adalah link building yang natural dan kita akan dapat skor link building yang paling bagus secara natural itu ya daripada kita nyepam di mana-mana. Itu nggak bagus karena itu bisa jadi kalau update algoritma lagi di Google, nah itu website kita bisa turun. Kemudian ada PR, nah press release, nah di beberapa media uh, digital itu membuka kesempatan press release dan juga mereka memberikan kesempatan untuk memberikan link ke website kita. Nah itu bisa juga, tapi kita mengeluarkan beberapa budget ya. Ada harganya, kita bayar beberapa media sehingga kita bisa nulis artikel di sana, kita bisa kirim artikel dan dapatkan link ke website kita. Kemudian tukar link, nah ini juga nggak rekomendasi sebenarnya, tapi masih biasa dilakukan beberapa orang. Kalau ada beberapa website yang masih berhubungan dan misal dalam satu perusahaan punya beberapa produk, ya itu bisa dilakukan tukar link. Oke, demikian beberapa hal yang berhubungan dengan SEO yang perlu kita pahami. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di masing-masing videonya. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya mengenai SEO dan juga banyak hal mengenai bisnis digital dan juga digital marketing di channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.